Nama saya Stella Zahra Aldrianawati dan saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Dewan Juri dan tim oposisi yang terhormat notice bahwa di dunia kita sekarang dan terutama di negara-negara ASEAN banyak menggunakan metode turisme yang berbasis alam. Dikarenakan sumber daya alam negara-negara di ASEAN terletak di garis khatulistiwa yang menyebabkan sumber daya alam melimpah sehingga memiliki banyak kesempatan pariwisata dan turisme, ke contoh misal pantai, gunung-gunung, dan situs historis yang ada. Misal contoh turis-turis dari negara barat datang berbondong-bondong ke Indonesia, ke Bali untuk melihat pantai-pantai mereka, untuk melihat budaya mereka, karena budaya mereka tadi seperti itu. Kemudian misalnya mereka ke gunung-gunung yang ada di Indonesia, mereka mendaki misal, atau mereka datang ke misalnya cagar budaya historis seperti Borobudur misal, seperti itu. Hal tersebut merupakan hal konkret yang sangat ditujukan untuk turis-turis dari negara luar yang meningkatkan turisme dari negara tersebut, dan tidak hanya Indonesia tapi banyak negara di ASEAN yang menetapkan fokus utama mereka kepada cagar-cagar alam seperti pantai dan segala macamnya. Namun dengan proposal yang ada di WOSI, mari kita analisis mengapa pada akhirnya mekanisme medical tourism akan justru menguntungkan bagi sebuah negara di ASEAN. Dengan pertama, di negara ASEAN, bagaimanakah status quo kondisi dari negara-negara tersebut? Saya melihat 3 poin utama yang ada di dalam status quo dari negara ASEAN, yaitu yang berhubungan dengan ini. Yaitu pertama adalah turisme di negara ASEAN didominasi oleh situs-situs alam, cagar budaya, dan etc. Namun yang kedua, ada negara-negara di ASEAN negara-negara di ASEAN jarang dikenali karena infrastruktur medisnya. Padahal, yaitu poin ketiga, tentu infrastruktur medis dari negara-negara ASEAN akan bersifat lebih murah daripada di negara-negara lain seperti negara barat atau di negara-negara Asia lain, yang tidak berarti bahwa negara-negara di ASEAN tersebut memiliki kualitas medis yang lebih rendah, itu tidak. Maka itu saya akan menuju kepada karakteristik aktor dalam perdebatan kali ini, yaitu adalah aktor yang menanggung jawab dalam mosi ini, yaitu pertama adalah pemerintah di negara ASEAN. Apa yang mereka butuhkan, apa tujuan dari mereka, itu dengan kebijakan yang diusulkan, apa yang sebenarnya mereka inginkan. Yaitu pertama, mereka ingin meningkatkan ekonomi dari negara mereka dengan cara apa? Dengan turisme. Yang secara teori, turisme dapat membawa banyak keuntungan kepada negara seperti dan tidak terkecualikan peningkatan ekonomi kepada banyak aspek, dari bisnis mikro hingga bisnis makro seperti bisnis mikro, yaitu contohnya mereka misal misalnya di Indonesia ada UMKM seperti itu. Tentu turis akan sangat tertarik dengan hal tersebut karena merupakan hal yang berbeda yang tidak ada di negara mereka. Misal atau bisnis skala makro karena meningkatkan pendapatan dari maskapai penerbangan yang of course yang tentu membawa turis dari negara luar untuk datang ke negara-negara di ASEAN, akan tentu menggunakan maskapai dari negara tersebut. Kemudian hal tersebut merupakan contoh beberapa mata pencaharian yang terjamin dari negara-negara di ASEAN yang sudah terkenal dengan sumber daya alam yang melimpah. Contohnya misalnya ada Filipina yang menggunakan mata pencaharian, menggunakan pendapatan dari turisme sebagai salah satu pendapatan umum dari mereka, seperti mereka ada pantai-pantai yang sangat melimpah di sana. Kemudian ada Indonesia yang menggunakan sumber daya alam yang mereka punyai untuk menjadikan fokus utama dari turisme. Kemudian apa insentif yang mereka miliki, apa kemampuan yang mereka miliki atau kapasitas. Dengan menerapkan medical tourism di negara-negara di ASEAN ditujukan kepada tidak hanya peningkatan ekonomi, namun juga dengan potensi pembangunan infrastruktur medis yang lebih baik yang dapat meningkatkan di bidang medis negara-negara ASEAN. Kemudian saya akan menuju kepada kedua, yaitu aktor rentan, yaitu warga dari negara-negara tersebut sendiri. Namun kami yakin bahwa stance kami di debat tersebut jelas dengan tujuan perbaikan pendapatan negara yang dilakukan untuk menggantikan yang tidak dilakukan untuk menggantikan turisme dengan pendekatan lain yang akan dijelaskan di dalam argumen-argumen saya. Namun sebelumnya dapat dipahami dan kami garis bawahi bahwa kami tidak ingin menggantikan, namun hanya mengalihkan perhatian kepada aspek-aspek medis yang terdapat di negara ASEAN tersebut.
Lalu menuju ke dalam argumen saya memiliki 2 poin argumen yang akan saya bawakan. Yang pertama, ada turisme medis bagi negara ASEAN dan akan membawa keuntungan secara ekonomi dan di bidang turisme. Namun yang kedua adalah dapat membawa pengaruh, medical tourism dapat membawa pengaruh bagi negara-negara lain untuk meningkatkan kualitas kesehatan mereka di negara ASEAN. Oke, saya akan maju ke argumen saya yang pertama, yaitu bahkan jika tim oposisi dapat mengatakan bahwa hal tersebut akan merugikan sebuah negara karena fokus akan teralihkan yang sebelumnya, misal cagar alam budaya yang akan merusakkan citra, namun dapat dilihat apakah cagar-cagar alam tersebut bahkan terurus dengan baik, dengan maksimal, dengan seharusnya. Banyak dari situs-situs tersebut rusak dan kotor dan kurang terurus dikarenakan pendanaan dari negara yang semakin dikurangkan atau semakin dialihkan ke hal yang lain yang tidak terlalu penting. Lihat contoh misalnya turisme yang gampang ditemukan, misalnya kebun binatang, taman nasional, dan etc. Banyak yang hewannya dari kebun binatang tersebut ditelantarkan, mereka tidak menerima fasilitas yang baik, fasilitasnya ditelantarkan, mereka tidak membangun infrastruktur yang baik untuk binatang-binatang tersebut atau untuk alam, tanaman-tanaman tersebut, dan mereka hanya fokus kepada hal-hal lain yang tidak terlalu penting, yang mereka tidak memedulikan kepada binatang-binatang tersebut, mereka tidak memedulikan kepada cagar alam tersebut, dan fokus dari pemerintah tersebut itu tidak baik kepada turisme tersebut. Namun dengan metode pendekatan lain seperti medical tourism, maka akan ada pendapatan baru dari negara tersebut yang meningkatkan kesempatan ekonomi. Contoh diambil dari negara-negara seperti Korea, Turki, atau Thailand yang merupakan negara ASEAN. Pertama, ambil dua contoh pertama yaitu di negara Asia agar dapat merasakan dampak aslinya. Yang pertama adalah Korea. Korea terkenal akan dunia kecantikannya, dan lebih tepatnya di kecantikan seperti operasi plastik. Orang-orang atau turis-turis dari luar negara tersebut sampai berbondong-bondong dan berbela-bela untuk datang ke Korea karena pengaruh selebriti, misal selebriti Korea Idol, K-pop yang seolah-olah mempromosikan hal tersebut kepada para penggemar mereka. Alhasil saat orang-orang tersebut datang ke negara mereka, tentu mereka tidak akan hanya diam di tempat. Tentu mereka akan menjelajahi turisme lokal yang ada di Korea misal. Apalagi jika pendatang tersebut datang dari tempat yang jauh, seolah-olah mereka rugi jika mereka tidak mengambil kesempatan tersebut untuk mengeksplor atau menjelajahi turisme di Korea tersebut. Kemudian contoh yang lain di negara ASEAN, misalnya ada Thailand. Baru-baru ini di Thailand, operasi plastik menjadi hal yang sangat relevan, hal yang baru yang menjadi salah satu pendapatan yang baik bagi Thailand, karena Thailand memiliki kemajuan di bidang bedah plastik seperti itu. Dan hal tersebut menjadi strategi pariwisata yang sedang relevan di hal tersebut. Namun hal tersebut menjadikan pariwisata itu menjadi hal tambahan pendapatan yang berguna untuk tidak hanya menambahkan infrastruktur medis, namun juga pendekatan yang dapat digunakan untuk peningkatan infrastruktur seperti sumber daya alam, reparasi kepada cagar budaya, cagar alam seperti itu, etc. Namun juga tidak hanya contoh mengambil dari operasi plastik, namun juga dari misal bedah medis yang dilakukan di Singapura, yang merupakan hal yang sangat maju, yang dapat meningkatkan turisme dengan lebih baik di negara-negara seperti Singapura dan lain-lainnya, yang dapat diterapkan di negara-negara lain dengan baik. Namun dengan argumen saya yang kedua yang berjudulkan dapat membawa pengaruh bagi negara-negara lain untuk meningkatkan kualitas kesehatan mereka. Dengan adanya fokus terhadap di bidang medis, maka tentu negara akan menyadari bahwa hal tersebut menguntungkan bagi negara saya. Maka saya akan memperbaiki hal tersebut, seperti memperbaiki infrastruktur medis yang pada akhirnya tidak hanya berguna bagi turisme, tapi juga berguna untuk warga-warga dari negara tersebut. Maka dari itu saya mengambil kemenangan kepada tim pro.